Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Al-Ghani dengan NIM 2311170025. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah metode studi Islam untuk memenuhi tugas UAS, itu berupa tugas UAS membuat video. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, di antaranya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan epistemologi Islam, kemudian apa yang Anda ketahui tentang sejarah perkembangan ruang lingkup studi Islam, pendekatan apa saja yang digunakan dalam studi Islam, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang metodologi memahami Al-Quran, kemudian jelaskan apa yang Anda ketahui tentang metodologi memahami hadis. Oke, yang pertama adalah epistemologi Islam. Epistemologi Islam adalah cabang ilmu filsafat yang membahas hakikat pengetahuan manusia dari perspektif Islam. Epistemologi Islam mencakup sumber pengetahuan yang sah seperti Al-Quran, hadis, dan akal. Kemudian, metode yang tepat untuk memperoleh pengetahuan seperti penalaran, deduktif, induktif, dan ijtihad. Kemudian, hubungan antara objek dan subjek, tolak ukur validasi keilmuan, dan prinsip-prinsip dasar lainnya. Dalam epistemologi Islam, tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Ilmu berasal dari sumber yang sama, kemudian berkembang sesuai dengan wilayah objeknya masing-masing. Epistemologi Islam memiliki beberapa struktur, yaitu epistemologi bayani yang menekankan otoritas teks naskah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan lugawiyah. Kemudian ada epistemologi irfani yang merupakan salah satu model penalaran yang dikembangkan dan digunakan oleh dalam masyarakat Sufi. Yang terakhir adalah epistemologi burhani. Kemudian selanjutnya adalah studi Islam. Studi Islam merupakan kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik dari segi ajaran, sumber maupun sejarah ruang lingkup Islam yang mencakup berbagai aspek seperti Islam sebagai doktrinnya dari Tuhan, Islam sebagai gejala budaya, Islam sebagai interaksi sosial, nas atau wahyu, hasil pemikiran ulama, praktik masyarakat Muslim. Pendekatan yang dapat digunakan dalam studi Islam antara lain pendekatan ilmu-ilmu Humairah, kemudian seperti filsafat, fisiologi, ilmu bahasa dan sejarah. Kemudian ada pendekatan disiplin, teologi, studi Bible dan sejarah gereja. Kemudian tujuan studi Islam bagi umat Islam adalah memahami dan mendalami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan bagi non-umat Islam, studi Islam bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama Islam sebagai ilmu pengetahuan. Metodologi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, mempelajari Islam secara luas. Tujuannya adalah untuk mengajarkan umat Islam tentang ilmu dan pemahaman agama Islam. Untuk pendekatannya, dalam pelaksanaan studi Islam, yang pertama adalah kelemahan umat Islam pada umumnya. Dalam melakukan kajian terhadap agama Islam secara komprehensif adalah tidak menguasai metodologi. Kemudian, yang kedua, telah ada suatu anggapan bahwa studi Islam di kalangan ilmuwan telah merambah ke berbagai wilayah. Misalnya, studi Islam sudah masuk ke studi kawasan, filosofi, dialog, agama, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk memahami metodologi Al-Quran adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami maksud dari kandungan Al-Quran. Metodologi ini dikenal juga dengan metodologi tafsir, yang berisi seperangkat kaidah dan aturan yang dipatuhi ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Beberapa metode tafsir Al-Quran diantaranya tafsir ijmali, tafsir tahalili, tafsir mauhudid, tafsir dan muqaran. Selain itu, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam memahami Al-Quran. Di antaranya, metodologi rasional yang merupakan pendekatan kontroversial namun sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada metodologi linguistik yang dapat menyajikan penjelasan teks Al-Quran secara efektif. Kemudian ada penelitian perpustakaan yang menggunakan literatur seperti buku, catatan, atau laporan hasil penelitian terdahulu.
Kemudian ada metodologi memahami hadis. Adalah cara untuk memahami konteks hadis yang menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Beberapa metode yang digunakan dalam memahami hadis antara lain metode tahlili, metode analitis, metode ijmali yang disebut juga metode global, dan yang terakhir ada metode muqarrin, metode perbandingan yang yaitu membandingkan hadis dengan hadis lain yang memiliki tema yang sama. Selain itu, untuk memahami hadis dengan tepat diperlukan kelengkapan ilmu bantu seperti mengetahui petunjuk Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, menghimpun hadis-hadis secara setema, menggabungkan dan mentahrijkan antar hadis-hadis yang tampak bertentangan. Kemudian mempertimbangkan latar belakang situasi dan kondisi hadis ketika diucapkan dan diperbuat serta tujuannya. Pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna lahiriah asli atau sesuai dengan arti secara bahasa. Demikian tugas video ini saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.